Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama M. Fikri akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi. Yang pertama, pengertian supervisi. Supervisi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengawasan. Pelaku atau pelaksanaan disebut supervision, dan orang yang supervisi itu disebut subjek of supervisi. Secara morfologi, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super atas dan vision pandangan, lihat, titik, dan amati dan awasi. Secara supervisi karenanya diberi makna melihat, melirik, memandang, mengamati atau mengawasi dari atas. Sementara itu, istilah supervisi mempunyai pengertian yang sangat luas, sebagaimana pengertiannya. Yang pertama yaitu supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru atau para pegawai sekolah lain dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Ada juga yang mengatakan supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada juga yang mengatakan supervisi adalah prosedur memberi arahan atau mengadakan penilaian serta kritik terhadap proses pengajaran. Secara substansial, arti supervisi yaitu mengandung unsur-unsur PKK sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, dan yang kedua, situasi belajar mengajar, dan yang ketiga, pengawasan, yang keempat, pembinaan, dan pemberian arah, dan yang kelima, penilaian kritis, dan yang keenam yaitu tugas supervisor. Yang kedua yaitu tentang tipe-tipe kepengawasan. Burton dan Burken mengemukakan ada 5 tipe supervisi, yaitu inspeksi. Yang pertama, supervisi sebagai inspeksi. Tipe supervisi pembelajaran ini hanya untuk mencari kesalahan gurunya tanpa dimaksud untuk melakukan pembinaan. Supervisi ini dijalankan terutama untuk mengawasi, meneliti, dan mencermati apakah guru dan petugas sekolah sudah melaksanakan seluruh tugas yang diperlihatkan serta ditentukan oleh atasannya. Dan yang kedua, supervisi yang Lenses phase. Dengan tipe supervisi pembelajaran lenses phase, guru dan staf dibiarkan bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Contoh, guru boleh mengajar sebagaimana yang mereka inginkan, baik perkembangan materi, pemilihan metode, ataupun pembelajaran tanpa mempertimbangkan seperti apa hasilnya. Dan yang ketiga, supervisi yang korsif, yaitu supervisor pembelajaran yang sorsif, sifatnya memaksakan kehendak apa yang diperkirakan sebagaimana sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi, tetap saja dipaksakan berlakunya supervisi pembelajaran bertipe ini mungkin masih bisa diterapkan secara tetap untuk hal-hal bersifat awal. Dan yang keempat, supervisi yang bersifat training atau guidance. Tipe supervisi pembelajaran ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan kepada
guru dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan profesionalnya. Dan yang kelima yaitu supervisi demokrasi. Tipe supervisi yang demokrasi yaitu melakukan kondisi dan situasi yang khusus untuk menjalankan tugasnya. Penampilannya berbeda dengan beberapa tipe kemukakan yang sebelumnya. Bagi supervisor, pembelajaran yang demokratis, dialog, diskusi, kesepakatan bersama menjadi sangat penting. Tanggung jawab bukan hanya seorang administrator sebagai pimpinan saja yang memegang, tetapi didistribusikan atau diselenggarakan kepada guru dan staf sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Yang ketiga yaitu kepengawasan dan semangat. Seorang pemimpin atau supervisor haruslah membantu anggota-anggotanya menciptakan situasi-situasi di mana mereka dapat ikut serta dalam kegiatan kerjasama itu, dan jangan mengasingkan seseorang. Semangat ialah sesuatu yang membuat orang-orang mengabdi kepada tugas dan pekerjaannya, di mana kepuasan bekerja dan hubungan-hubungan kekeluargaan yang menyenangkan menjadi bagian daripadanya. Semangat ialah reaksi emosional dan mental seseorang terhadap pekerjaan. Semangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pekerjaan seseorang. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi semangat dan perlu mendapat perhatian dari para pemimpin pendidik ialah: yang pertama, adanya tingkat kehidupan yang layak, adanya perasaan terlindung ketenteraman dalam bekerja, adanya kondisi-kondisi bekerja yang menyenangkan, suasana dan relasi kekeluargaan, perlakuan yang adil dari atasan, pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan-sumbangan dan jasa-jasa yang diperbuatnya, dan terhadap perasaan berhasil dan kesadaran untuk ingin berkembang, kesempatan berpartisipasi yang dilakukan dan dalam menentukan kebijakan, kesempatan untuk tetap memiliki rasa harga diri. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, ciri-ciri seorang supervisor yang baik. Yang pertama, berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang berada di bawah pengawasan. Dan yang kedua yaitu menguasai dan memahami benar-benar rencana dan program yang telah digariskan yang akan dicapai oleh setiap lembaga atau bagian. Dan yang ketiga, berwibawa dalam memiliki kecakapan praktis tentang teknik-teknik kepengawasan tentang human relation. Dan yang keempat yaitu memiliki sifat-sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah dan rendah hati. Dan yang terakhir, berkemauan kerja, rajin bekerja demi tercapainya tujuan dan program-program yang telah disusun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.